فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Baik, pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan kewajiban-kewajiban di dalam salat. Indaka Zaid, sebutkan secara ringkas kewajiban-kewajiban tersebut. Dari yang pertama, nah, barakallahu fikum, itu 8 hal-hal yang wajib dalam salat. Ikhwan, diingat-ingat. Takbiratul intiqal, kemudian bacaan sami Allahu liman hamidah untuk imam dan munfarid, bacaan Rabbana walakal hamdu untuk imam, makmum dan munfarid, bacaan subhana rabbiyal azim ketika rukuk, bacaan subhana rabbiyal a'la ketika sujud, rabbighfirli ketika duduk di antara dua sujud, kemudian tasyahud awal dan duduk untuk tasyahud awal. Sekarang pertanyaannya, ketika dalam rukuk seorang tidak membaca subhana rabbiyal azim, tapi membaca zikir yang lain yang datang dalam sunnah. Seperti zikir apa misalnya yang dibaca selain subhana rabbiyal azim? Apa indah ya Arif? Baik, membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufirli. Maka boleh tidak tanpa membaca subhana rabbiyal azim? Jawabannya apa Akbar? Boleh. Karena maksudnya adalah minimal membaca 1 kali dari zikir yang wajib pada rukuk ataupun pada sujud. Baik, kadar yang wajib adalah 1 kali. Selebihnya disunnahkan. Sebagian ulama mengatakan kadar minimal kesunahan adalah 3 kali. Kemudian setelah itu tidak ada batasan. Wallahu ta'ala alam. Sekarang kita masuk pada ad-darsut tasi', bayanut tasyahud, penjelasan tentang tasyahud. Dinamakan bacaan ini tasyahud, ikhwan, karena padanya apa? Syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebagian mengungkapkan dengan tahiyat. Kenapa? Karena diawali dengan at-tahiyyatu lillah. Qala bayanut tasyahudi wa huwa an yaqul at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma yusalli ala nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yubarika alaihi. Atau kalau ini terpisah, akhwan, maka wa yubariku alaihi, tapi zahirnya yang diinginkan masih pada wa huwa an yaqul wa thumma an yusalliya, ngikut pada yaqul. Thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yubarika alaihi. Kemudian bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendoakan keberkahan untuk beliau. Fayaqul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini 2 hal, yaitu bacaan tasyahud dan bacaan salawat Ibrahimiyah, yang nanti insyaallah akan dibahas maknanya.
Qala syarih wafaqahullahu ta'ala taqaddama anna tashahhud al-akhira was-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ruknani min arkanis salat. Telah lewat penjelasannya bahwasanya tasyahud akhir dan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan dua rukun dari rukun-rukun salat. Dan telah kita lewati bahwasanya yang rajih terkait salawat atas Nabi hukumnya apa, Iqbal? Hukumnya sunnah. Tayyib, bukan rukun. Tayyib, itu diingat-ingat. Adapun tasyahud akhir, na'am, termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Sedangkan salawat atas Nabi baik pada tasyahud akhir maupun pada tasyahud awal hukumnya mustahab. Qala wa syaikhu rahimahullahu ta'ala qad afradahuma bidarsin khasin bihima wa bima yusannu an yaqulahu al-musalli ba'dal faraghi minhuma. Dan Syekh rahimahullahu ta'ala telah menyendirikan dengan pelajaran khusus pada pelajaran yang ke-9 tentang dua hal tersebut, yaitu tasyahud dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta perkara-perkara yang disunnahkan untuk diucapkan oleh orang yang salat setelah selesai dari tasyahud dan salawat, minad du'ai wa su'alillahi ta'ala min khairai ad-dunya wal akhirah, yang berupa doa dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala terkait kebaikan dunia maupun akhirat. Karena itu yang dibaca pada duduk tasyahud akhir. Setelah membaca bacaan tasyahud kemudian bersalawat, setelah itu disunnahkan memperbanyak doa-doa, permintaan-permintaan untuk kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Qala wa wajhu ifradihima bidarsin mustaqillin fima yadhharu wallahu a'lam annahuma ruknani qawliyan kal-Fatihah. Dan alasan disendirikannya pembahasan tasyahud dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelajaran yang terpisah, yaitu dalam pelajaran tersendiri di pelajaran yang ke-9 ini, yang nampak bagiku wallahu a'lam bahwasanya keduanya adalah dua rukun yang berupa perkataan. Al-Fatihah seperti Fatihah. Dan telah kita lewati Al-Fatihah memang rukun, tasyahud akhir memang rukun. Tapi kalau salawat rukun atau bukan? Abdullah, Tatam, bukan. Hukumnya apa? Sunnah. Baik. Fala budda fihi min at-talqin, sehingga harus pada kedua perkara tadi adanya talqin. Siyama anna risalata musannafatun lil amah, terlebih lagi karena kitab ini dikarang untuk awamun nas, keumuman manusia, sehingga betul-betul untuk kita ajari mereka dari yang paling dasarnya. Oleh karena itulah saya berharap antum para talabatul ilm memiliki ihtimam terhadap risalah ini dengan syarahnya. Ketika terjun di masyarakat membacakan pelajaran-pelajaran ini, khair, adanya kebaikan. Karena memang kalau kita perhatikan dasar-dasar yang sangat dibutuhkan. Nah, tidak perlu membaca syarahnya. Syarahnya antum sampaikan lepas, dalam artian tidak perlu baca. Nah, tapi antum pahami sendiri, baca sendiri, kemudian sampaikan dengan menjelaskan matan kepada masyarakat, kepada kaum muslimin, maka biiznillah akan tercapai kebaikan yang banyak. Maka pahami dengan baik. Qauluhu rahimahullahu ta'ala at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat ila akhirih. Perhatikan di sini antum harus betul membacanya, kawan. Jangan seperti cara bacanya awamun nas yang baca tidak dari tulisan aslinya, hanya sekedar baca dari latinnya.
Banyak manusia dalam zikir-zikir salatnya akan baca dari tulisan Latinnya karena tidak bisa baca Arabnya. Sehingga apa? Banyak salah-salah. Baik. Seperti pada awal ini saja banyak sekali apa? At-tahiyatu lillah. Antum kalau dengarkan orang-orang tua, nah, ya kebanyakan apa taknya dipanjangkan. At-tahiyatu lillah. Nah, padahal tidak boleh panjang. Kalau antum sampai jatuh dalam kesalahan, nah ini musibah. Nah, at-tahiyyatu lillah. Ya-nya Nabi tasydid. Taknya tasydid dan pendek, tidak boleh ada mad. At-tahiyyatu lillah. Was-salawatu wat-thayyibat. Dan seterusnya hadhihi ihda siyagit tasyahud. Ini adalah salah satu konteks doa tasyahud yang dibaca diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladhi ikhtarahu Syekh rahimahullahu taala huna huwa ma rawahu Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan yang dipilih oleh Syekh Ibnu Baz di sini yaitu lafaz tasyahud yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ini ya kawan adalah lafaz tasyahud yang paling sahih dari riwayat-riwayat yang ada. Kenapa? Karena lafaz tasyahud ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Oleh karena itulah banyak para ulama mengutamakan untuk membaca tasyahud dengan tasyahud dari riwayat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian yang setelahnya dari sisi kesahihan yaitu riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Baik, kita ambil yang disebutkan oleh Syekh di sini yaitu dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala 'allamani Rasul sallallahu alaihi wasallam at-tashahhuda kaffi baina kaffayhi kama yu'allimuni surah minal Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajariku tasyahud dan telapak tanganku berada di antara kedua telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam keadaan telapak tanganku di antara kedua telapak tangan Nabi. Kaffi baina kaffai. Baik. Ini untuk apa? Menerangkan hal kondisi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari, dipegang, digenggam telapak tangan Abdullah bin Mas'ud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan ihtimam agar betul-betul yang diajari ini konsentrasi. Nah, ini juga metode dalam pengajaran anak-anak ketika kita menginginkan dia betul-betul konsentrasi mendengarkan apa yang akan disampaikan. Kama yu'allimuni surah minal Qur'an, sebagaimana beliau mengajariku suatu surat di dalam Al-Qur'an. Ini juga tanbih penting bahwasanya lafaz tasyahud memiliki nilai penting yang sangat tinggi untuk betul-betul dibaca tanpa menambah, mengurangi, tanpa mengubah-ubah sedikit pun lafadznya. Sebagaimana kita tidak boleh mengubah-ubah lafaz-lafaz Al-Qur'an. Maka harus belajar dengan benar bacaan tasyahud. Karena ini rukun. Sebagaimana kita belajar juga Al-Fatihah. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa hadits Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu hadza asahhu ma warada fit tasyahhud. Dan hadits Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ini adalah yang paling sahih dari lafaz tasyahud yang datang dalam riwayat. Qalahu Abu Bakar Al-Bazzar, telah mengatakan demikian Abu Bakar Al-Bazzar. Wa qala Tirmidzi hadits Ibn Mas'ud asahhu haditsin fit tasyahhud. Tirmidzi mengatakan hadits dari Abdullah bin Mas'ud ini adalah hadits yang paling sahih dalam tasyahud. Wal 'amalu 'alaihi 'inda aktsari ahli al-'ilmi min as-sahabati wat tabi'in, dan amalan atas hadis tersebut yaitu manusia beramal dengan hadis tersebut di sisi kebanyakan ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in. Makanya kalau kita perhatikan mayoritas kaum muslimin kalau dicek memakainya tasyahud Ibnu Mas'ud, walaupun terkadang ada penambahan pengurangan. Karena apa? Karena kejahilan. Qala wa amma salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa fiha hadits Abi Mas'ud al-Badri wa hadits Ka'ab bin Ujrah fi sahihain. Adapun salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka padanya ada hadis Abi Mas'ud al-Badri dan Ka'ab bin Ujrah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Qala Ka'ab kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qulna ya Rasulullah 'allamtana kaifa nusallimu 'alaika fa kaifa nusalli 'alaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Kemudian kami katakan, wahai Rasulullah, Anda telah mengajari kami bagaimana kami mengucapkan salam kepada Anda. Terus bagaimana kami bersalawat atas Anda? Qala, maka Nabi mengatakan, qulu, katakanlah oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada sedikit perbedaan. Dan memang beberapa konteks salawat terkadang kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, terkadang langsung kama barakta ala ali Ibrahim. Demikian pula pada sebagian konteks innaka Hamidum Majid sekali saja. Baik. Sekarang kita bahas makna dari masing-masing lafaz tersebut. At-tahiyyatu lillah. Qala Ibnu Hajar rahimahullahu taala fil Fath, fa kana likulli malikin tahiyyatun takhussuhu falihadza jumi'at. Di sini kan at-tahiyyatu lillah menunjukkan apa? Banyaknya tahiyyah. Asal makna dari tahiyat adalah salam penghormatan sebagai bentuk pengagungan. Sehingga makna dari lafaz ini akhwan at-tahiyyatu lillah yaitu bahwa semua bentuk-bentuk pengagungan itu yang mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Maka dikatakan oleh Ibnu Hajar di sini adalah setiap raja itu memiliki salam penghormatan yang khusus, ya kan? Masing-masing raja punya salam penghormatan yang khusus, akhwan. Taib, ada yang dengan ruku', salam penghormatannya, ada yang dengan apa? Sujud sebagiannya. Taib, ada yang dengan apa? Berdiri ketika rajanya lewat dan seterusnya. Masing-masing memiliki salam-salam penghormatan. Ada yang dengan apa? Berdiri tegak, kemudian apa? Ini apa? Telapak tangannya diletakkan di jidat. Baik, hormat dan seterusnya. Nah, karena banyaknya salam-salam penghormatan sebagai bentuk pengagungan, maka didatangkan dalam bentuk jamak. Bahwasanya semua bentuk-bentuk pengagungan itu sebenarnya yang berhak adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala saja.
Baik. Fakana al-makna at-tahiyyatul lati kanu yusallimuna biha 'alal muluki kulluha mustahiqqatun lillah, atau kulluha mustahiqqatan lillah. Sehingga maknanya bahwasanya salam-salam penghormatan dan pengagungan yang mereka itu ucapkan untuk para raja, itu keseluruhannya itu Allah Subhanahu wa taala sajalah yang berhak untuk diberi pengagungan-pengagungan tersebut. Wa qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ay jami'u ta'zimati milkan wa istihqaqan mithlul inhina'i wa ruku'i wa sujudi wal baqa'i wad dawami wa jami'i ma yu'azzamu bihi rabbul alamin fa huwa lillah. Dan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam syarah Syurutus Shalah wa Arkaniha mengatakan, maksudnya itu keseluruhan bentuk-bentuk pengagungan itu adalah milik dan yang berhak Allah Subhanahu wa taala saja. Ini maksudnya. Jadi seluruh bentuk-bentuk pengagungan dari sisi kepemilikan dan dari sisi yang berhak, seperti inhina. Inhina apa? Sekadar membungkukkan badan walaupun tidak sampai rukuk, ya, mencondongkan badan kita. Ini inhina, membungkuk. Warruku, ini lebih, ini puncak apa? Inhina, yaitu apa? Sampai rukuk. Wasujud, dan sujud. Wal baqa wad dawam, kemudian apa? Senantiasa tetap diam. Kalau ada rajanya lewat, dia diam kayak patung, tidak boleh gerak, tidak berani gerak. Dan semua bentuk-bentuk pengagungan yang Allah Subhanahu wa taala diagungkan dengannya, fahuwa lillah, maka itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata dan hak Allah Subhanahu wa taala semata. Ini maksudnya. Faman sarafa syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Sehingga siapa saja memalingkan hal ini kepada selain Allah, maka dia itu musyrik kafir. Ini makna at-tahiyyatu lillah. Berarti mudahnya apa maknanya? Sehingga nanti kalau kalian salat akan baca tahiyyat, harus sudah apa? Betul-betul bisa mentadabburi maknanya. Kesimpulan mudahnya apa? Zikri at-tahiyyatu lillah. Baik, ahsanta. Semua bentuk-bentuk pengagungan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Wassalawatu wattayyibat, dan salawat-salawat, maksudnya wassalawatu lillah. Nah, seperti depan ya akhwan ada jar majrur at-tahiyyatu lillah, wassalawatu lillah. Jar majrurnya tayyib mahdhuf dan ditunjukkan oleh kalimat yang awal pada at-tahiyyatu lillah. Qila al-muradu as-salawatul khams, dan dikatakan maksud salat-salat itu hanya untuk Allah adalah apa? Salat-salat 5 waktu. Maka itu jelas bahwasanya semua salat itu apa? Untuk Allah. Aw ma huwa a'ammu min dzalika min al-fara'idhi wan nawafili fi kulli syari'ah, atau salat-salat yang lebih umum dari salat yang 5 waktu, yang berupa salat-salat fardu dan salat-salat sunnah pada setiap syariat. Baik. Wakila al-muradu al-ibadatu kulluha, dan dikatakan juga tentang makna as-salawatu, yaitu semua ibadah keseluruhannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ini mencakup semuanya memang. Intinya berarti apa? Semua ibadah, terutama salat, karena konteksnya ini dalam salat. Semua salat-salat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita
baca tahiyyat ikhwan, ingat untuk apa? Meluruskan hati. Diingatkan wassalawatu lillah. Berarti apa? Kita berupaya untuk betul-betul mengikhlaskan salat kita. Wat thayyibatu lillah. Ini juga lafaz lillahnya mahdzuf. Hiya al-aqwalus salihah. Maksudnya adalah at-thayyibat, yaitu semua perkataan-perkataan yang baik. Itu untuk Allah Subhanahu wa taala, kal azkar, seperti zikir-zikir, wa da'awat, doa-doa, wa ma syakala dzalik, dan yang serupa dengan hal tersebut, puji-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Kama qala ta'ala ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Seperti Allah katakan, kepada Allah Subhanahu wa taala akan naik kalimat-kalimat yang bagus. Berarti 3 perkara kawan diingat, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Berarti intinya bagaimana? Abdurrahman aja. Baik, ahsanta. Nah, semua bentuk-bentuk pengagungan dan salat-salat serta kalimat-kalimat yang baik itu semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalimat berikutnya, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Adapun pada lafaz assalamu alayka ayyuhan nabi, assalam ad-du'a maknanya, yaitu doa keselamatan. Baik. Ai salamta minal makarih wa salamatu an-najah, atau ai salimat minal makari. Assalam ad-du'a, maksudnya adalah ai salimat minal makari, yaitu mendoakan untuk apa? Selamat dari semua hal-hal yang tidak disukai. Dan as-salamah bermakna an-najah, keselamatan. Sehingga pada assalamu alayka ayyuhan nabi, yaitu semoga keselamatan senantiasa ada pada dirimu wahai nabi. Ini maksud assalamu alayka ayyuhan nabi. Bahwa doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamah. Sehingga assalamu alayka ayyuhan nabi adalah doa untuk Nabi dengan keselamatan. Kemudian wa rahmatullahi wa barakatuh, dan semoga rahmat Allah serta keberkahannya itu juga senantiasa tercurah atas Anda wahai Nabi. Berarti padanya doa untuk Nabi bisalamati war rahmati wal barakah. Doa untuk Nabi mendapatkan keselamatan, rahmah dan barakah. Yang ketiga-tiganya dibutuhkan. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Semoga keselamatan juga atas kami semua serta keseluruhan hamba-hamba Allah yang saleh. Ba'da salamika ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tusallimu ala nafsika wa ala kulli 'abdin salihin minal malaikati wal adamiyyin. Setelah engkau salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka engkau salam, yaitu mendoakan keselamatan untuk dirimu dan keseluruhan hamba-hamba Allah yang saleh. Hamba Allah yang saleh ini sangat banyak, mencakup para malaikat, karena malaikat tentunya semuanya saleh. Tidak ada malaikat yang bermaksiat. Wal adamiyyin, dan orang-orang saleh dari kalangan Bani Adam. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, fa innakum idza fa'altum dzalika sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis sama'i wal ardh. Sesungguhnya kalian apabila lakukan hal itu, maka sungguh kalian telah salam kepada semua hamba-hamba Allah yang saleh di langit dan di bumi.
Wassalamu bermakna doa, fatad'u li nafsika walil mu'minin, dan salam di sini bermakna doa, semoga keselamatan. Sehingga engkau di sini mendoakan kebaikan untuk dirimu dan untuk kaum mukminin. Makanya akhwan, taib, sungguh apa? Sungguh merugi orang-orang yang apa? Yang tidak masuk dalam deretan orang-orang saleh. Kenapa? Karena dia tidak akan mendapatkan bagian doa dari semua orang-orang yang salat di penjuru dunia ini. Ketika dia adalah masuk kategori orang saleh, maka dia mesti mendapat bagian apa? Doa dari setiap orang yang salat. Doa keselamatan dari setiap orang yang salat. Baik. Dan dalam hadis Ibnu Mas'ud, Nabi mengatakan, fa idza qalaha asabat kullu 'abdin lillahi salihin fis sama'i wal ardh. Jika hamba ini mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, maka doa ini akan apa? Mengenai semua hamba Allah yang saleh di langit dan di bumi. Maka jangan sampai seorang muslim ataupun muslimah keluar dari apa? Dari deretan orang-orang saleh. Faedah. Naqala Ibnu Hajar fil Fath anil Qaffal fi fatawihi annahu qala tarku salati yadurru bi jami'il muslimin. Nah, ini yang kita sangat prihatin, kawan. Ketika banyak kaum muslimin meninggalkan salat, maka apa? Sungguh kemadaratan banyak menimpa kaum muslimin. Dari sisi ini saja, perhatikan, Qaffal mengatakan dalam fatwanya, meninggalkan salat itu bermadarat bagi keseluruhan kaum muslimin. Kenapa? Li'anna al-musalliya yaqul Allahumma ighfir li walil mu'minina wal mu'minat. Karena sungguhnya orang yang saleh itu mengucapkan, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah orang-orang yang beriman, yang laki-laki maupun perempuan. Baik. Fala budda min an yaqula fit tasyahud, dan dia harus mengucapkan dalam tasyahudnya apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Semoga keselamatan atas kami dan atas semua hamba-hamba Allah yang saleh. Kalau kaum muslimin meninggalkan salat, tidak akan berdoa ini. Padahal keselamatan yang diminta di sini sangat luas. Fayakunu muqassiran bi khidmatillahi wa fi haqqi rasulih wa fi haqqi nafsihi wa fi haqqi kafatil muslimin. Sehingga dia apa? Muqassir. Dia itu jadinya seorang yang apa? Yang meremehkan, tidak menunaikan hak Allah, tidak menunaikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula meremehkan dalam menunaikan hak Rasulnya serta hak dirinya sendiri dan hak keseluruhan kaum muslimin. Nah, karena diperintahkan kita untuk mendoakan kaum muslimin dalam salat kita. Walidzalika 'azumatil ma'siyatu bitarkiha. Oleh karena itulah sangat besar kemaksiatan disebabkan karena meninggalkannya. Nah, faidatun ukhra dzakara Ibnu al-Mulaqqin fil i'lam annahu yu'khadhu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam fa innakum idza fa'altum dzalika faqad sallamtu ala kulli 'abdin lillahi salihin fis sama'i wal ardi anna man qala li rajul fulanun yusallimu 'alaika wa yuridu bis salam hadza annahu la yakunu kadziban. Saya perhatikan di sini faedah dari Ibnu Mulaqqin, diambil dari kalimat, kalian kalau mengucapkan ini itu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Nabi mengatakan kalian telah salam kepada semua hamba Allah yang saleh dari di langit dan di bumi. Kemudian apabila ada seorang mengatakan naam kepada saudaranya, fulan kirim salam kepadamu, ya, fulan mengucapkan salam kepadamu, dan dia menginginkan salam ini, salam dalam tahiyat, maka tidak dikategorikan dusta. Tayyib, antum beri tanda ini, wa yuridu bis salami hadza. Bacanya intonasinya demikian. Nah, anna man qala li rajul fulanun yusallimu alaik, itu dikasih kurung, fulanun yusallimu alaik. Wa yuridu bis salami hadza, dan dia menginginkan dengan salam, maksudnya adalah ini, yaitu salam apa? Salam dalam tahiyat.
annahu la yakunu kadziban, maka dia tidak dikategorikan dusta. Misalnya akhwan kita sedang ingin mendamaikan dua orang lagi sengketa, kemudian datang kepada si A, ya akhi gimana kabarnya, nah gimana kamu dengan si fulan, fulan sudah kirim salam kepadamu, oh iya kan, nah dia senang, padahal nah maksudnya wassalam dalam sholat, karena fulan tadi kan sholat. Nanti datang ke yang satunya lagi, ya. Nah gimana kabarmu, ya fulan sudah kirim salam kepadamu, oh ya masya Allah, jadi damai. Ini dusta tidak dusta, karena maksudnya apa, telah mengirim salam, maksudnya salam dalam tahiyat. Ya, ini faedah dari Ibnu Mulaqqin. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.